tahapan penilaian, maka berdasarkan isi berita acara tersebut dihasilkan top 21 inovasi pelayanan publik penanganan COVID-19 yang kemudian ditetapkan melalui keputusan Menteri Pan-RB nomor 246 tahun 2020. Berikut ini adalah daftar inovasi berdasarkan urutan abjad per klaster instansi dan bukan merupakan peringkat. Untuk klaster pemerintah kota sebanyak 3 inovasi, yaitu yang kedua, Dongkelor, dongeng keliling online dari rumah pemerintah Kota Makassar. Kami ucapkan selamat kepada top 21 inovasi pelayanan publik penanganan COVID-19. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan sangatlah mulia dan luar biasa. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Isti di Dongeng Keliling Online dari Rumah. Nah, sahabat dongkelor yang ada di rumah, gimana nih kabar kalian semua? Kabar keluarga dan teman-teman sekolah kalian? Meskipun tetap bersekolah di rumah, jangan lupa ya untuk selalu membagikan kabar kepada teman-teman kalian dan juga saling berbagi cerita. Kali ini, Kak Isti akan memberikan sesuatu yang spesial kepada kalian semua. Selamat berpetualang di keajaiban semesta bersama kakak-kakak pendongeng Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Jumpa dengan Kak Andri di acara Dongkelor. Hari ini Kak Andri akan bercerita tentang kisah anak yang rajin dan pohon pengetahuan. Ini kisahnya. Pada suatu waktu di sebuah desa tinggallah seorang anak bernama Baco. Baco adalah anak yang rajin. Dia juga anak yang senang sekali membaca. Baco tinggal seorang diri di desa tersebut. Kehidupan sehari-hari Baco adalah mencari kayu bakar dan menjualnya di pasar. Pada suatu hari, Baco seperti biasa berjalan ke hutan untuk mencari kayu bakar. Dia pun berjalan dengan pelan. Tiba-tiba dia merasa capek. Aku capek. Aduh, aku mau istirahat. Aku di mana ya? Wah, di sana ada pohon besar. Aku tidur di situ aja. Aku istirahat di situ. Akhirnya Baco pun pergi ke bawah pohon tersebut dan duduk. Sambil tanpa terasa dia pun tertidur. Pada saat tertidur, tiba-tiba Baco mendengar suara yang memanggilnya. Hai Baco, Baco, hai Baco. Siapa yang memanggil aku? Baco, bangunlah. Baco pun terbangun. Dia pun melihat, tidak ada orang di sini. Siapa yang memanggilku ya? Hai Baco, tengoklah ke belakang. Wah, siapa kamu? Jangan takut. Aku Tule. Aku adalah pohon pengetahuan. Aku hanya bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang baik hati seperti kamu, Baco. Wah,
begitu. Pohon pengetahuan, apa yang harus aku lakukan? Aku mau bertanya kepadamu. Apakah kamu suka dengan pengetahuan? Aku suka sekali. Aku suka membaca karena pengetahuan itu membuat aku menjadi pintar dan aku tidak bisa dibodohi oleh orang. Oh, kalau begitu, maukah kamu menjadi muridku? Wow, dengan senang hati aku mau menjadi muridmu. Nah, adik-adik, semenjak saat itu, setiap hari Bacok pergi ke tempat pohon pengetahuan untuk belajar. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun pun berganti. Bacok bertambah ilmu pengetahuannya. Dia pun menjadi pemuda yang sangat pintar. Hingga pada suatu hari, pohon pengetahuan pun berkata, "Hoi Bacok, ilmu pengetahuanmu sudah banyak. Waktunya sekarang kamu pergi menjelajah kampung dan amalkan semua ilmu pengetahuan yang telah kamu dapatkan dariku." Baiklah, pohon pengetahuan, aku akan mengamalkan apa yang telah aku dapatkan dari kamu. Bagus, maka pergilah dengan baik. Akhirnya Bacok pun berangkat meninggalkan pohon pengetahuan. Bacok pergi mengembara, berkelana dari desa satu ke desa yang lain. Di setiap desa yang didatangi, Bacok selalu membantu orang. Dia selalu membantu kesusahan orang-orang. Dia mengajar anak-anak yang tidak tahu membaca dan menulis. Dia membangun irigasi dan banyak lagi hal yang bisa dia bantukan oleh orang lain. Sampai pada satu hari Bacok tiba di ibu kota negara. Bacok berminat untuk menjadi pegawai istana. Dia pun melamar pekerjaan menjadi pegawai. Dan karena kepintarannya, dia diterima oleh sang raja menjadi pegawai istana. Raja sangat senang dengan Bacok karena dia adalah pegawai yang pintar dan rajin. Tetapi di salah seorang pegawai istana ada yang tidak senang dengan Bacok. Namanya Bocil. Bocil pada saat itu berkata, Ini Bacok, bisa-bisa raja lebih senang dengan dia. Aku tidak boleh kalah dengan dia. Bagaimana caranya ya supaya raja tidak merasa bahwa Bacok lebih pintar dari aku? seperti itu kata Bocil. Nah, Bocil punya ide. Dia berkata, Kalau begitu, aku akan minta si Bacok menjawab pertanyaanku di depan raja. Aku akan memberinya pertanyaan yang tidak dia bisa tahu jawabannya. nah dia pun memanggil si Bacok. Bacok, bisa kamu jawab pertanyaanku? Sang raja jadi saksinya. Baiklah, apa yang akan kamu tanyakan, Bocil? Begini, aku akan memberikan kamu pertanyaan 3. Dan kamu harus menjawab. Kalau kamu benar, aku akui bahwa kamu adalah anak yang pintar. Baiklah, silakan kamu bertanya. Akhirnya si Bocil pun bertanya. Pertanyaan pertama, coba kamu ukur berapa tinggiku tanpa menggunakan alat ukur. Bacok pun berkata, Wah, itu gampang. Nah, sekarang Bocil, kamu coba rentangkan tanganmu. Rentangkan tangan? Ya, kamu rentangkan tanganmu. Seperti ini? Iya. Nah, apa lagi? Nah, tinggimu sama dengan panjang dari ujung jari kananmu ke ujung jari kiri pada saat kamu merentangkan tangan. Masa sih? Nah, cobalah kamu ukur. akhirnya si Bocil menyuruh temannya untuk mengukur. Ternyata betul. Si Bocil pun merasa, Aku tidak mau kalah. Aku akan bertanya yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Apa lagi? Nah,
yang kedua ini. Coba kamu bisa tidak membuat api tanpa menggunakan korek api atau pemantik api? Wah, kalau itu mah kecil, kata si Bacok. aku akan membuatnya. Tunggu ya. Akhirnya si Bacok mengambil kaca pembesar dan selembar kertas. Dia meletakkan kertas itu di bawah kaca pembesar yang diarahkan ke matahari. Tidak lama kemudian, akhirnya kertas itu pun terbakar dengan adanya sinar matahari. Wah, si Bacok ternyata pintar. Aku kalah lagi. Nah, pertanyaan ketiga. Apa? Nah, yang pertanyaan terakhir. Coba kamu, aku pernah dengar tentang pohon pengetahuan. Kamu tahu kalau kamu pintar, kamu tahu enggak di mana tempatnya pohon pengetahuan itu? Si Bacok begitu. Sebenarnya aku tahu, cuman tidak sembarang orang yang bisa ke sana. Sang raja karena tertarik dia berkata, Bacok, aku juga tertarik untuk mengetahui di mana pohon pengetahuan itu. Baiklah Raja, aku akan membawa Raja ke tempat pohon pengetahuan. Sebenarnya pohon pengetahuan itu adalah guruku. Dia yang mengajarkan aku tentang banyak hal. Oh, kalau begitu aku akan membawa Raja ke sana. Tapi dengan catatan, hanya Raja dan aku yang ke sana. Oh, baiklah, kita pergi bersama. Akhirnya raja dan Bacok pergi menemui si pohon pengetahuan. Tiba di tempat pohon pengetahuan, raja pun berkata, "Pohon pengetahuan, aku sudah mendengar banyak tentang kamu. Maukah kamu juga menjadi guruku? Aku ingin menjadi raja yang bijaksana." Si pohon pengetahuan berkata, "Maafkan aku raja. Raja adalah sudah menjadi raja yang bijaksana. Tinggal raja hanya memahami bagaimana maunya rakyat dan maunya rakyat baginda, dan selebihnya Anda akan dibantu oleh muridku si Bacok." Akhirnya raja pun itu berkata, "Oh, baguslah. Kalau begitu Bacok akan menjadikan sebagai penasehatku supaya dia bisa membantuku membangun negeri ini." Seperti itu. Nah, saat itu tiba-tiba ternyata bocil mengikuti diam-diam. Pada saat melihat raja telah selesai berbicara dengan pohon pengetahuan, bocil langsung keluar. Hai, pohon pengetahuan, ajarkan aku juga mau pintar, ajarkan aku. Si pohon pengetahuan berkata, "Oh, tidak bisa. Kamu tidak bisa belajar ke aku karena kamu hatinya tidak baik. Kamu berhati busuk, tidak bagus untuk belajar kepadaku." Karena marah, akhirnya si bocil membakar pohon pengetahuan. Walaupun dihadang oleh raja dan si Bacok, tetapi apalah daya, pohon pengetahuan itu pun terbakar, dibakar oleh si bocil. Bocil akhirnya dihukum oleh raja karena kerakusannya. Dan semenjak itu bocil menjadi tahanan raja. Bacok yang merasa sedih akhirnya menangis dan merenung. Tapi tiba-tiba sebelum mereka pergi meninggalkan tempat pohon pengetahuan, tiba-tiba di samping pohon itu terletak sebuah buku dan ada suara. Suara pohon pengetahuan berkata, "Hai Bacok, ambillah buku ini. Jadikanlah buku ini sebagai peganganmu. Banyak pengetahuan yang ada di dalam buku ini. Pelajarilah dan tulislah apa-apa pengalamanmu di dalam buku ini juga. Jadikan buku ini sebagai temanmu dalam melangkah kian hidup di dunia ini." Akhirnya Bacok pun pulang bersama raja. Dan semenjak saat itu raja mengangkat si Bacok menjadi penasehat istana.
yang akhirnya setelah raja wafat, raja mengangkat Baco menjadi raja yang baru. Nah, adik-adik, demikian tadi cerita Kak Andri tentang anak yang rajin dan si pohon pengetahuan. Jangan lupa bahwa dengan rajin membaca, dengan rajin belajar, kita akan menjadi pintar dan menjadi orang yang hebat. Jangan lupa, buku adalah jendela dunia. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Dadah, assalamualaikum. Wah, menarik sekali ya cerita dari Kak Andri tadi. Kalau kalian suka bagian cerita yang mana? Kalau Kak Isti suka pada saat Baco membuat api tanpa menggunakan pemantik. Jangan lupa untuk sharing cerita kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe akun Dongkel Perpusling. Dan ada tombol loncengnya juga, ting ting ting, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kakak-kakak pendongeng. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Kak Penny berharap meskipun anak-anak belajar di rumah tapi tetap semangat. Kali ini kita berjumpa kembali di kegiatan Dongkelor. Hari ini Kak Penny akan bercerita tentang si Jack dan kacang ajaib. Begini kisahnya. Di sebuah desa tinggallah seorang anak laki-laki bernama Jack dan ibunya. Mereka sangat miskin sekali. Harta satu-satunya yang mereka miliki hanyalah seekor sapi. Itu pun sapinya sudah tua. Si ibu berencana akan menjual sapinya dan akan membeli gandum. Kemudian mereka akan tanam di ladang di sebelah rumahnya. Keesokan harinya, si Jack membawa sapinya ke pasar. Di tengah jalan, Jack bertemu dengan seorang kakek. Jack, mau kau bawa kemana sapimu? Kek, saya mau jual ke pasar. Jack, apakah kamu mau menukarnya dengan kacang? Kek, bagaimana sih? Masa sapiku ditukar dengan kacang? Jangan menghina, Jack. Kacangku kacang ajaib. Baiklah, Kek, kalau begitu. Si Jack menukar sapinya dengan sebiji kacang, adik-adik. Kemudian dia membawa kacang tersebut ke rumahnya. Betapa terkejutnya si ibu pada saat melihat Jack hanya membawa sebiji kacang. Bukannya uang yang dibawa, hanya kacang. Dengan sangat marah, si ibu melempar biji kacang keluar jendela. Apa yang terjadi, adik-adik? Keesokan harinya tumbuh sebuah pohon kacang tinggi menjulang ke langit. Ketika si Jack tahu bahwa ada pohon di sebelah rumahnya, dia segera keluar. Dia mulai memanjat pohon itu sampai ke atas awan. Di situ dia melihat sebuah istana yang besar sekali. Dia mulai mendekati istana tersebut. Dia mengetuk pintu istana itu. Dia mulai merasa haus dan lapar. Capek udah memanjat pohon yang tinggi tadi. Tok, 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 tok. Kriet. Tiba-tiba pintu terbuka. Hah? Seorang wanita raksasa
yang membuka pintu istana tersebut. Selamat siang, Ibu. Saya haus dan lapar. Sopan sekali kau, Nak. Mari sini, ayo masuk. Si Jack diajak masuk sama si wanita raksasa tadi. Kemudian si Jack diberi makanan, minuman, dan mulailah si Jack makan dan minum. Namun tidak berapa lama terdengar suara duk, duk, duk. Suamiku datang, Nak. Cepat kamu sembunyi. Suamiku itu suka memakan manusia. Wih, si Jack ketakutan. Ibu, saya harus bersembunyi di mana? Kamu sembunyi saja ya di tungku. Si Jack lari, adik-adik. Si Jack lari, kemudian masuk di dalam tungku. Aku mencium seorang anak. Di mana dia? Tidak ada, suamiku. Itu kan daging manusia yang sudah kita bakar kemarin. Ayo sini, silakan makan. Makanan sudah siap. Kemudian si raksasa makan. Setelah makan, dia duduk-duduk dan mengeluarkan sekantung emas hasil curiannya. Si Jack dari dalam tungku dia ngintip. Sekantung keping emas. Nah, setelah menghitung uang emas di dalam kantung tadi, rupanya si raksasa mulai mengantuk dan tertidur. Si Jack lari dan memanjat. Dia sampai ke meja si raksasa. Dia ambil kantung emas tadi dan membawanya lari menuju pohon ajaibnya. Dia turun. Setelah sampai di rumahnya, dia berteriak memanggil ibunya. Ibu, ibu, lihatlah, aku membawa sekantung uang emas. Jack, dari mana kamu, Nak? Masakan dengan secepat itu kamu bisa membawa sekantung emas ini? Kemudian si Jack menceritakan semua yang terjadi. Ibunya ketakutan, anak-anak. Dia menasihati si Jack. Jack, jangan, Nak. Meskipun kita miskin, jangan pernah mencuri, Nak. Itu perbuatan tidak baik. Tapi karena mereka sudah tidak mempunyai harta, mereka hidup dengan uang yang dibawa Jack tadi. Nah, lama-kelamaan uangnya habis, anak-anak. Mereka tidak mempunyai uang lagi. Si Jack kembali naik pohon ajaibnya. Sampai di atas, dia kembali mengetuk pintu istana tadi. Kau datang lagi, Nak? Si wanita raksasa tadi menyapanya. Iya, Bu, saya haus dan lapar. Kemudian si wanita raksasa tadi kembali mengajak si Jack masuk. Tidak lama, duk, duk, duk. Suaminya raksasa tersebut kembali. Cepat-cepat si Jack lari ke dalam tungku bersembunyi. Si raksasa laki-laki karena sangat lapar, dia langsung makan dengan lahapnya sampai makanannya habis. Dan kembali dia duduk di kursi. Dia mengeluarkan seekor ayam hasil curiannya. Kemudian si raksasa menyuruh si ayam bertelur. Hai ayam, bertelurlah. Kok petak. Kok petak. Adik-adik, telurnya bukan telur biasa, ternyata telur emas. Ketika si Jack ngintip, telur emas. Dia kembali menunggu si raksasa tertidur.
Setelah si raksasa tertidur, dia kembali lari naik ke atas meja dan mengambil si ayam, dan dia lari menuju pohon ajaibnya. Kemudian si raksasa dia sadar ada orang yang mengambil ayamnya. Dia kejar. Begitu si Jack melihat si raksasa mengejar, dia turun, dia teriak, "Ibu, ibu, ibu, cepat ambil kapak, cepat ambil kapak." Begitu si Jack sampai, dia ambil kapak, dia tebang pohon ajaibnya. Dan tidak lama pohon ajaibnya rubuh berak. Si raksasa pun jatuh dan mati. Si ibu langsung memeluk si Jack. "Jack, jangan keulangi nak, perbuatanmu sangat berbahaya. Untung kamu selamat nak." Sampai sekarang si Jack tidak mau lagi mencuri karena dia sudah kapok adik-adik. Nah, perbuatan mencuri itu baik tidak? Tidak baik ya. Mencuri itu perbuatan yang tidak disuka oleh Tuhan. Kita harus bekerja dengan rajin, bekerja sungguh-sungguh supaya bisa menghasilkan uang. Dengan anak-anak belajar saat ini sebagai seorang pelajar, nanti suatu saat kalau adik-adik sudah besar, dengan ilmu yang adik-adik dapatkan bisa memperoleh pekerjaan yang baik. Dengan demikian, adik-adik bisa memperoleh pekerjaan yang baik dan dapat menghasilkan uang dan menggunakan uang tersebut tidak dengan mencuri. Nah, adik-adik, sekian cerita Kak Penny. Lain kali disambung lagi ya. Tetap semangat. Dah. Wah, kisah Jack dan kacang ajaib. Sahabat dongkeler yang ada di rumah, kalian tahu tidak kalau cerita ini sudah lama diceritakan di seluruh dunia. Dan kalian sangat beruntung sekali loh, karena kalian bisa mendengarkan versi asli dari cerita ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah ya. Demikian Dongkeler episode ke-18. Jangan lupa ya untuk terus menyaksikan Dongkeler di akun Dongkel Perpusling. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dan kalau tidak penting di rumah maki. Nah, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.